Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sugeng Saputro. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai hal dalam perkandangan ternak unggas. Kandang merupakan salah satu kebutuhan penting dalam usaha peternakan. Fungsi utama kandang adalah untuk menjaga supaya ternak tidak berkeliaran dan memudahkan pemantauan serta perawatan ternak. Kandang didesain untuk memanipulasi beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi ternak, mulai dari faktor pakan, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Dalam kegiatan perkandangan, ada standar manajemen dasar untuk memenuhi aspek lingkungan dalam kandang. Ada beberapa poin penting antara lain yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme feeding yang disediakan dalam perkandangan. Yang kedua, lighting atau pencahayaan, yaitu bagaimana lighting akan memenuhi kebutuhan standar ayam. Yang ketiga, air management yang meliputi kualitas udara, suhu, serta kelembapan. Yang keempat ada water, di mana berkaitan dengan kebutuhan air pada unggas, karena konsumsi pakan selalu berinteraksi dengan konsumsi airnya. Yang kelima ada stocking density, yaitu di mana peralatan kandang akan dapat mendukung pengaturan untuk kepadatan kandang. Yang keenam ada sanitation dan biosecurity. Biosecurity penting dalam manajemen peternakan. Sebenarnya apa sih itu biosecurity? Biosecurity adalah program yang dilakukan suatu farm untuk mencegah terjadinya perpindahan vektor penyebab penyakit dari lingkungan luar ke dalam ternak yang dapat menyebabkan penyakit pada unggas. Biosecurity terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada biosecurity konseptual. Pada biosecurity konseptual ini, seperti pemilihan lokasi suatu peternakan, menentukan kepadatan dalam suatu kandang, dan pemisahan umur unggas. Yang kedua ada biosecurity struktural. Di sini akan dibahas tentang tata letak dalam suatu peternakan, pembuatan saluran pembuangan, pembuatan gudang peralatan, pembuatan gudang pakan, pembuatan kamar mandi dan kamar ganti, serta ruang tempat dekontaminasi. Yang ketiga ada biosecurity operasional. Di sini akan dilakukan 3 hal, yaitu pertama kontrol lalu lintas. Pada kontrol lalu lintas dibedakan menjadi kontrol lalu lintas manusia, kontrol lalu lintas kendaraan, dan kontrol lalu lintas hewan. Yang kedua ada sanitasi yang dibagi menjadi sanitasi manusia, sanitasi kendaraan, sanitasi kandang, dan peralatan kandang, sanitasi lingkungan. Yang ketiga ada isolasi. Tujuan dari isolasi adalah untuk memisahkan ternak yang sakit dan ternak yang sehat, serta mengambil ternak yang sudah mati untuk segera dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan ternak mati. Di sini saya akan mengevaluasi kandang ayam broiler milik Pak Tarno di daerah saya. Ini adalah kandang ayam broiler milik beliau dengan kapasitas sekitar 3.000 ayam. Kandang ayam milik Pak Tarno ini masih cukup sederhana, hanya menggunakan kayu dan bambu seadanya. Untuk dindingnya hanya menggunakan terpal biasa. Kandang ayam milik Pak Tarno ini berbentuk panggung dengan tinggi sekitar 2-3 meter dari atas tanah. Seperti ini. Dan hanya menggunakan kayu. Lalu di dalam kandang ada beberapa peralatan, yaitu yang pertama di sini ada pemanas dengan sumber dari gas. Pemanas ini digunakan untuk penghangat ketika ayam masih kecil. Kemudian di sini ada lampu sebagai penerang
untuk dalam kandang. Di dalam kandang juga terdapat blower seperti ini yang berguna untuk sirkulasi udara di dalam kandang dan juga untuk sebagai pendingin di dalam kandang. Jumlah blower di dalam kandang ini itu ada 3. Yang pertama tadi, terus itu yang kedua, dan di sana ada 1 lagi dengan jumlah totalnya ada 3 blower di dalam kandang. Selanjutnya di sini ada wadah pakan, yaitu wadah pakan dengan jenis baby chick seperti ini. Kemudian di sini juga ada wadah minum untuk ayam yang sudah tergantung di dalam kandang seperti ini. Selanjutnya, untuk dinding kandang sendiri hanya menggunakan terpal yang bisa dibuka dan ditutup. Tujuannya adalah untuk menjaga sirkulasi udara ketika dibutuhkan, dan ketika ayam masih dalam keadaan baby chick, dinding ini akan ditutup untuk menjaga kehangatan si ayam. Kandang ini menggunakan tipe atap monitor. Kandang dengan tipe atap monitor dapat mengurangi biaya investasi pengadaan kipas sebagai komponen ventilator dan memaksimalkan cahaya matahari yang juga memiliki intensitas yang tinggi. Namun, selain kelebihan, kandang tipe atap monitor memiliki kekurangan karena penyaluran suhu yang optimal. Penyaluran suhu yang optimal membuat suhu dingin pada saat musim hujan. Akibatnya, peternak harus menambah pemanas untuk membuat suhu kandang menjadi nyaman. Selanjutnya ada gudang penyimpanan pakan. Di sini pakan disimpan dengan cara ditumpuk dan bawahan pakan diberi alas hanya seperti kayu biasa seperti ini yang cukup tipis. Kekurangan dari penyimpanan ini adalah dapat membuat pakan menjadi lebih mudah berjamur karena disimpan di luar ruangan dan dengan alas yang tipis.